baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di sebuah hari yang disebut oleh Rasulullah SAW khairu yaumin tal'at fihi syamsu, sebaik-baik hari terbit padanya matahari, yaitu hari Jum'ah. Kita dipertemukan dalam majlis yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan pahala di sisinya kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita masih berada pada bab yang sama, yaitu bab At-Taubah. Kita masuk kepada hadis berikutnya, hadis ke-20. Sebuah kisah yang sudah sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, kisah pertaubatan pembunuh 100 orang. Seperti apakah kisah lengkap dari peristiwa ini? Kisah ini adalah kisah yang sahih, muttafaqun alaih. Dan satu faidah yang pernah kita sebutkan di bab sebelumnya tentang kisah seperti ini, menunjukkan bahwa Islam disampaikan juga dengan keadaan yang tidak selalu serius. Kadang disampaikan dengan kisah cerita, yang dari kisah cerita itu kita bisa mengambil pelajaran ibrah. Dan cukuplah kita dengan kisah-kisah yang sahihah yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu,
atau yang lebih dikenal hanya dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang tidak perlu dibandingkan dengan siapa-siapa dan tidak layak dibandingkan dengan orang yang jauh jasanya dari beliau tentunya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bercerita, berkisah, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'in wa tis'ina nafsa. Dahulu kala dari orang sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang atau jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rahibin. Setelah membunuh 99 orang, Allah berikan petunjuk agar hatinya terbuka dan mau bertaubat. Maka dia pun bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Maka ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Rahib adalah seorang ahli ibadah. Dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan abid, ya, seorang ahli ibadah yang dia fokuskan hidupnya untuk ibadah, yang tentunya ini baik. Tapi kadangkala karena kesibukannya dalam ibadah, dia pun tidak punya kesempatan banyak untuk menelaah ilmu. Dan ini yang banyak terjadi. Ketika sebagian orang hanya menuruti semangatnya dalam ibadah tanpa melandasinya dengan ilmu, akhirnya dia jauh dari ilmu-ilmu yang seharusnya dia ketahui. Faqala lahu, meskipun secara penampilan tentu ahli ibadah, penampilannya baik, gitu ya, maka datanglah dia kepada orang tersebut. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Ini menunjukkan kecerdasan dari orang ini. Dia tidak bertanya langsung bahwa aku telah membunuh, tapi dia bertanya seakan ada orang lain. Dan ini boleh ketika bertanya tentang diri kita, kemudian kita menyebutkan jika ada orang melakukan begini dan begitu. Dan itu juga dilakukan oleh sebagian sahabat ketika mereka bertanya kepada Nabi SAW. Innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sesungguhnya ada seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubatin. Apakah baginya dari taubat? Apakah masih mungkin baginya bertaubat? Nah, disinilah apa yang saya sebutkan tadi, bahwa seringkali orang yang menyibukkan diri dengan ibadah tanpa memperhatikan ilmu yang harus dia ketahui, dia akan berbuat blunder, berbuat kekeliruan, entah dalam ibadahnya sendiri atau ketika dia memberikan ilmunya kepada orang lain padahal ilmunya tidak mencukupi. Maka si rahib tadi, si ahli ibadah tadi mengatakan qala la, tidak. Tentu kalau kita menggunakan logika masyarakat umum, benar jawaban si rahib ini. Karena membunuh satu orang saja itu sudah merupakan dosa besar. Bagaimana dengan membunuh 99 orang? Dosa besar pangkat 99. Pangkat 2 saja sudah besar, apalagi ini berkali lipat 99 kali. Maka mana mungkin Allah akan memberikan taubat kepadanya?
Tapi itu kalau kita berpikir secara logika. Tapi nanti kita akan tahu ampunan Allah lebih luas dari logika kita, dari daya nalar kita. Setelah mendapat jawaban bahwa dia tidak akan mendapatkan taubat, tidak ada kesempatan baginya taubat, faqatalahu fakammala bihi qatla mi'ata nafsin, atau qatla mi'ati nafsin. Maka dibunuhlah si rahib tadi, dan dia sempurnakan pembunuhannya menjadi 100 jiwa. Kaum muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan pelajaran besar dalam penggalan kisah ini. Apa itu bahayanya berkata, berfatwa, apalagi tanpa ilmu. Dan lihat, bahaya itu bukan hanya bahaya bagi yang diberikan fatwa, bahkan bahaya itu telah menimpa pemberi fatwa itu sendiri. Maka Allahu Akbar, kaum muslimin rahimakumullah, di zaman yang penuh fitnah ini, kita perlu memilih dan memilah kepada siapa kita mendengar, kepada siapa kita mengambil ilmu. Kalau di masa lalu seorang yang dianggap ahli ibadah bisa tergelincir dalam memberikan fatwa, apalagi hari ini yang kita sangat mengenal manusia hari ini, betapa dunia telah membeli ilmu banyak orang, andaikan mereka punya ilmu. Betapa dunia telah membuat banyak orang berani berkata tanpa ilmu. Allahu musta'an. Lihat, si rahib terbunuh karena berfatwa tanpa ilmu. Dan si pembunuh kembali jatuh dalam dosa yang sama karena fatwa tanpa ilmu. Maka semoga Allah melindungi saya secara pribadi dan kita semua dari dosa yang besar ini, yang sebagian menyebutkan bahwa berkata tanpa ilmu ini lebih besar dosanya daripada dosa kesyirikan. Karena awal dari semua dosa dan kesalahan dari kata-kata tanpa ilmu ini. Kemudian kisahnya berlanjut. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia bertanya kembali tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Allah masih menyayanginya sehingga masih membukakan keinginan dalam hatinya untuk bertaubat. Fasubhanallah. Maka dia pun lagi-lagi bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Allahu Akbar. Ini pelajaran lain. Kalau seorang sekelas pembunuh ini tahu bahwa dalam urusan agama bertanya kepada orang yang berilmu, bahkan seharusnya sebagaimana kita dalam urusan dunia, kalau kita sakit, kita ingin mencari dokter yang paling hebat, yang paling mengerti dalam spesialisasi keilmuannya. Demikian pula ketika kita membangun rumah, kita bertanya tentang tukang yang paling mengerti soal bangunan. Dan terus demikian. Sayangnya ini hanya berhenti pada urusan-urusan
dunia. Sedangkan dalam urusan akhirat seringkali kita meremehkan, bertanya kepada siapa saja, mungkin kepada orang yang dianggap sedang viral, yang followernya banyak, yang lucunya sangat diterima di masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan masalah ilmunya yang memang mumpuni. Lihat, apakah kita kalah dengan seorang pembunuh seperti ini, yang dia tahu kepada siapa seharusnya dia bertanya. Dan ini juga yang kita sebutkan faedahnya dalam hadis sebelumnya, hadisnya Zir ibn Khubaysh dan sahabat yang mulia Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu, bahwa di antara tanda Allah memberikan petunjuk seseorang adalah mendapatkan tempat bertanya, tempat berguru yang tepat. Maka semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berguru, mencari ilmu pada guru-guru yang tepat. Fadulla ala rajulin alimin, maka ditunjukkanlah dia pada seorang yang berilmu. Lihat, di sini perbedaan antara rahib tadi yang dalam riwayat yang lain disebut dengan abid, dengan di sini langsung disebut orang ini alim. Dan tentunya alim ar-rabbani, seorang alim yang sebenarnya adalah orang yang berilmu dan beramal. Bukan artinya alim di sini hanya berilmu, tidak. Tapi di sini seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Faqala, maka si pembunuh tadi mengatakan pertanyaan yang sama persis. Lihat, innahu qatala mi'ata nafsin, cuman bedanya dalam angka. Sesungguhnya ada seorang yang membunuh 100 jiwa. Fahallahu min taubatin, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Apa jawab seorang alim tadi? Faqala na'am, tanpa ragu. Karena inilah yang Allah kabarkan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Tidak ada yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni. Tidak ada yang terlalu buruk bagi Allah untuk diampuni. Yang seringkali ini dijadikan oleh setan, iblis dan bala tentaranya untuk menghalangi kita dari bertaubatan. Kamu terlalu dalam berbuat dosa. Kamu terlalu jauh dalam melangkah. Atau sebagian kita merasa dirinya terlalu kotor, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tidak. Lihat, pembunuh 100 orang saja, apa kata si alim tadi? Nah, iya, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Bahkan ditegaskan, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, dan siapa yang bisa menghalangi antara orang tadi, kan dia mengatakan orang lain, bukan dirinya. Kalau dirinya alim akan mengatakan bainaka wa bainat taubah, siapa yang akan menghalangi dirinya dan pertaubatan? Tidak ada yang bisa menghalangi orang yang tulus, ikhlas, jujur ingin bertaubat kepada Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kemudian setelah kita mendapatkan pelajaran besar, begitu luasnya ampunan Allah, kasih sayang Allah, kemurahan Allah,
yang siap menerima pertaubatan dari siapapun, dari dosa apapun, sebesar apapun. Maka kemudian ada pelajaran penting di akhir kisah ini. Apa itu? Tentang syarat pertaubatan. Semoga kita masih ingat 3 syarat taubat. Yang pertama berhenti, yang kedua menyesal, dan yang ketiga berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi ini bisa kelihatan. Bukankah niat dalam hati? Iya. Tapi bisa terlihat dengan apa yang dilakukan orang itu. Kita sebutkan di awal pertemuan dulu, dengan misalnya menghindari segala hal yang bisa memicu dirinya jatuh dalam dosa yang sama. Ini menunjukkan kesungguhan niat. Jadi kalau orang mengatakan bertaubat, taubatan nasuha, tapi ternyata dia masih berkumpul, masih bergelut dengan hal yang menjerumuskan dalam dosa yang sama, ini omong kosong, kalam fadhi, kata orang Arab. Maka lihat pesan yang kemudian diberikan si alim ini. Intalik ila ardi kada wa kada, fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Pergilah ke negeri ini dan itu. Sesungguhnya di negeri tersebut terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Dan jangan kau kembali ke negerimu, karena negerimu negeri yang jelek. Dan cermati di sini yang disebutkan oleh si alim tadi adalah pesan untuk bergabung dengan orang-orang baik. Siapa orang-orang baik? Yang menyembah Allah saja. Dan sedikit tersirat di sini tentang apa? Pentingnya tauhid. Bahwa tauhid, beribadah kepada Allah dengan benar, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dengan benar, ini kunci segala kebahagiaan, kunci dari segala kebaikan. Dan berpesan jangan kembali kepada negerimu, ke komunitasmu, ke pergaulanmu. Kalau seseorang ingin jauh dari maksiat, tapi kalau dia kembali ke negerinya lagi, ke komunitasnya lagi, ke pergaulannya lagi, tentu dia sedang membahayakan dirinya sendiri untuk jatuh dalam dosa yang sama. Maka ini pesan bagi kita semua. Ketika kita ingin bertaubat, taubatan nasuha, tinggalkanlah seluruh hal, termasuk tadi perkawanan, pertemanan, bahkan negeri yang mungkin akan menjadikan kita jatuh dalam dosa yang sama. Dan dibolehkan menyebut tentang negeri yang buruk, bukan artinya negerinya buruk, tapi penduduknya. Seperti kemudian orang mengatakan zaman ini zaman edan. Bukan zamannya yang edan, dan ini bukan termasuk mencela masa. Tapi karena yang dimaksudkan dengan zaman edan itu adalah penghuninya. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahul maut. Maka dia pun pergi berangkat sampai ketika di tengah perjalanan dia pun didatangi oleh kematian. Meninggallah orang ini. Allah Akbar. Meninggal dalam pertaubatan. Sungguh husnul khatimah yang diharapkan oleh setiap kita.
fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Maka berselisihlah antara malaikat kasih sayang, malaikat rahmah dan malaikat azab. Falaqalat malaikatur rahmah jaa taiban muqbilan biqalbi ila Allah taala. Malaikat rahmah menganggap dirinya lebih berhak untuk membawa rohnya dengan alasan dia datang dalam keadaan sudah bertaubat, hatinya ingin menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan malaikat azab menjawab, innahu lam ya'mal khairan qat, dia belum beramal kebaikan sedikit pun. Fatahum malakun fi suratin adamiyyin, maka datanglah malaikat ketiga yang merubah dirinya dalam wujud manusia. Ini menunjukkan, atau diambil oleh sebagian ulama, menunjukkan bahwa manusia lebih mulia dari malaikat. Karena Allah ketika mengutus ini, malaikat ini berubah wujud dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, maka para malaikat yang berselisih tadi menjadikan malaikat yang dalam wujud manusia ini sebagai hakim, pemutus keputusan. Faqala, maka malaikat ini yang ketiga ini pun mengatakan, kisu ma bainal ardaini fa illa ayyatihima kana adna fahuwa lahu. Ukurlah antara dua negeri ini, maka kemana yang lebih dekat dia miliknya. Artinya kalau lebih dekat ke negeri yang dia tuju, itu milik malaikat rahmah. Dan kalau masih lebih dekat kepada negeri yang dia tinggalkan, dia milik malaikat azab. Faqasu fawajadu adna ilal ardi allati arada, maka mereka pun mengukur dan ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang dituju. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka diambillah dia oleh malaikat rahmah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, fa'ahallahu ta'ala ila hadhi anta ba'adi wa ila hadhi anta qarrabi. Allah memerintahkan kepada negeri yang baik tadi untuk mendekat, dan negeri yang tidak baik tadi untuk menjauh. Dan beda antara jarak tadi hanya 1 jengkal. Allahu Akbar. Inilah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bumi pun diperintahkan Allah untuk bergerak demi menerima ketulusan, kejujuran pertaubatan seorang hamba. Maka kaum muslimin rahimakumullah, adalah kita ambil pelajaran besar dari kisah ini, bahwa begitu murahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, begitu luasnya ampunan Allah kepada hambanya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersegera bertaubat dari dosa-dosa kita. Apapun dosa itu, sebesar apapun dosa itu, maka insya Allah ketulusan dan keikhlasan kita dalam bertaubat menjadikan Allah memberikan taubatnya, bahkan bisa jadi memberikan keajaibannya. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita bacakan dari hadis yang ke-20 ini. Kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw 73 baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani.
dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kita akan beralih kepada hadis ke-21. Hadis yang penuh faidah juga. Hadis yang sangat panjang. Kisah pertaubatan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Kita akan bacakan dalam kesempatan ini sebagian dari awal hadis ini, kemudian nanti insyaallah kita akan bacakan dalam kesempatan berikutnya kelanjutan kisahnya Ka'ab ibn Malik. Secara ringkas, Ka'ab ibn Malik ini absen dalam perang Tabuk. Padahal dia adalah seorang sahabat yang mulia, sahabat dekat Rasulullah. Bahkan beliau salah satu yang selalu menyertai Rasulullah dalam setiap peperangan. Tapi akhirnya dalam perang Tabuk ini beliau absen, yang nanti akan diboikot oleh Rasulullah karena dia tidak ikut perang. Kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Diawali dari putra beliau yang bernama Abdullah. Dari Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik. Wa kana qaida Ka'bin radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Abdullah adalah qaid, yaitu yang menuntun bapaknya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dari putra-putra beliau ketika bapaknya buta. Kalau kita bertanya, siapa putra-putra Ka'ab bin Malik ini? Yang disebutkan putra-putranya. Tentu kita tidak akan mengenal kecuali kita harus membuka buku yang berkaitan dengan sirah para sahabat.
Tapi kita akan langsung tahu siapa yang menuntun Ka'ab bin Malik ketika beliau buta. Kita akan menjawab Abdullah. Allahu Akbar. Di sini wallahu alam tersirat sebuah faedah bahwa Allah memuliakan orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Seandainya Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik ini tidak menjadi penuntun orang tuanya, mungkin kita tidak akan kenal Abdullah ini. Tapi kita mengenal Abdullah ini setelah 14 abad, menyebut namanya setiap kali orang membaca kisahnya Ka'ab bin Malik. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kalau seandainya durhaka kepada orang tua adalah hukuman yang akan disegerakan di dunia, pun demikian berbakti kepada orang tua. Maka ini nasihat bagi saya pribadi dan kita semua. Siapapun yang ingin dimuliakan oleh Allah di dunianya sebelum di akhiratnya, dilancarkan, dibaikkan urusannya di dunianya sebelum akhiratnya, maka berbaktilah kepada orang tua. Di mana kemudian Ka'ab ibn Malik sang ayah menceritakan kepada putranya. Qala, Abdullah mengatakan, sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bihadithihi. Aku mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan kisahnya hina takhallafa an Rasulullah sallam fi ghazwati Tabuk. Ketika beliau absen, mangkir dari Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Nah, sekarang kita beralih kepada Ka'ab bin Malik. Qala Ka'bun, berkatalah Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Saya tidak pernah mangkir dari Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan yang beliau berperang dalamnya satu kali pun, kecuali di perang Tabuk ini saja. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin, kecuali memang aku tidak ikut dalam perang Badr. Bagi kita yang membaca sejarah akan faham kenapa sampai beliau mengatakan demikian. Karena sahabat yang tidak ikut perang Badar tidak tercela. Karena perang Badar adalah perang dadakan, perang yang terjadi, yang persiapannya sangat mendadak. Begitu informasi intelijen masuk kepada Rasulullah tentang akan lewatnya rombongan dagang Abu Sufyan, beliau segera menyiapkan pasukan dan hanya membawa sahabat yang benar-benar siap, sehingga hanya terkumpul sekitar 300 sahabat. Maka yang tidak ikut waktu itu tidak tercela. Lam yu'atab ahadun takhallafa anhu, tidak seorang pun dicela yang mangkir dari perang Badar tadi. Innama kharaja Rasulullah wal muslimun yuriduna aira Quraisy hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Sesungguhnya Rasulullah keluar dalam perang Badar itu dan kaum muslimin ingin mencegat rombongan dagang orang Quraisy. Yang Allah takdirkan kemudian Allah kumpulkan antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy dalam pertempuran yang apa? Tidak ada janjian sebelumnya. Walaqad syahidtu ma'a Rasulullah sallam lailatul aqabah
hina tawathaqna 'alal Islam. Tapi beliau merasa beliau salah seorang yang ikut bai'ah Aqabah ketika mereka bersumpah setia masuk Islam. Wa ma ahabbu anna li biha mashhad badrin. Dan aku lebih suka peristiwa ini dibandingkan menyaksikan perang Badr. Wa in kanat badran adzkara fin nasi minha. Meskipun perang Badr lebih diingat manusia daripada peristiwa bai'ah Aqabah ini. Nah, ini sedikit muqaddimah tentang Ka'ab bin Malik. Dan insyaallah nanti kita akan baca bagaimana keadaan beliau sampai beliau mangkir, absen dari perang Tabuk ini. Wallahu alam, kita akan coba menjawab apa yang kita mampu dari apa yang sudah disampaikan dari pertanyaan. Kita awali dengan pertanyaan pertama. Dari hamba Allah di Semarang, apa ada tuntunannya dari Nabi SAW bahwa berhubungan suami istri di malam Jumat itu sunnah Rasul? Iya. Ini adalah hadis dhaif, bahkan sebagian mengatakan palsu, yang banyak beredar di tengah masyarakat, sehingga tidak tepat dikatakan bahwa melakukan hubungan suami istri di malam Jumat dikatakan sebagai sunnah Rasul. Memang menikah sendiri adalah sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka seorang suami mendatangi istrinya adalah bentuk ibadah, sebagaimana Rasulullah mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan ketika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, itu dinilai apa? Sedekah. Tentu ketika diniatkan ibadah, menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Allahu a'lam. Baik, apakah istri ikut masuk neraka karena tidak menegur suaminya untuk salat Jumat? Kalau menegur takut dimarahi, apakah ada hadisnya? Hadisnya mengatakan man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Insyaallah dalam bab amar ma'ruf nahi munkar akan kita baca hadis ini. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Dan para ulama menerangkan maksud dari tangan di situ adalah kekuasaan yang dimilikinya. Seorang presiden terhadap rakyatnya, raja, gubernur, wali kota, bupati, atau aparat yang memang punya kewenangan, atau seorang bapak kepada anaknya, istrinya. Maka seorang istri tidak punya kuasa atas suami, maka tidak dengan kekuasaannya. Dengan apa? Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak mampu dengan kekuatan, tidak ada kekuasaan, maka dengan lisannya. Sampaikan dengan cara yang baik, pilih suasana yang tepat, ya. Maka insyaallah ini bagian dari menyampaikan dengan lisan. Dan insyaallah setiap kita mampu menyampaikan demikian, dan takut dimarahi di dunia lebih baik daripada nanti dimarahi Allah di akhirat. Maka tidak mengapa, mungkin sekali suami marah, ya bersabar. Mungkin marah karena kita tidak tepat momennya, waktunya, gitu ya. Maka pilih momen yang tepat. Kemudian yang terakhir, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dengan lisannya tidak mampu, dengan hatinya. Tapi yang seperti ini tentunya dosa besar, dan ditakutkan dalam hadis-hadis orang yang secara sengaja meninggalkan salat Jumat sampai 3 kali akan dituliskan, akan ditetapkan dalam hatinya kemunafikan. Maka ini bukan perkara yang ringan, dan ini tentunya menjadi bahan introspeksi diri, bahwa
suami yang demikian, itu adalah pilihan Anda. Maka pilihannya dua. Apakah mungkin diperbaiki rumah tangga tersebut, atau memilih cara yang lain, seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kadang perpisahan adalah solusi ketika syariat Allah tidak bisa ditegakkan. Allah a'lam. Silakan kita jawab pertanyaan dari telepon. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Ustaz, yang saya mau tanyakan pertama ini Ustaz. Ya? Yang saya mau tanyakan di luar tema. Iya, silakan. Begini Ustaz, gimana kita jika ibaratnya kita bermasyarakat, Ya. suatu hari ada hari-hari besar seperti kayak 17-an atau yang lainnya kan gitu Ustaz. Kita dimintai biaya ibaratnya untuk hiburan, sementara hiburannya itu bisa dikatakan seperti jaranan gitu Ustaz. Iya, iya. Kalau kita ikut itu kayak mana? Sementara itu perbuatan yang syirik kan begitu Ustaz. Iya, iya. Kalau kita memberi uang kepada mereka sama dengan kita sapaan. Jadi sebenarnya kita gimana Ustaz? Memberi atau tidak Ustaz? Iya, iya. Itu aja Ustaz. Nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini adalah satu kenyataan yang banyak dialami oleh kita di negeri Indonesia ini. Ini menunjukkan tugas dakwah kita masih panjang, di mana tradisi yang bertentangan dengan syariat masih saja dipertahankan, bahkan kemudian dihidupkan dengan alasan kearifan lokal, budaya dan sebagainya. Ada sebuah muhadarah bagus gitu ya, dari Ustaz Dr. Ali Misri hafizahullah, tentang masalah budaya. Mungkin bisa dicari di internet untuk didengarkan. Di antara yang beliau sampaikan adalah bahwa budaya itu lebih lemah dari agama. Kenapa? Karena budaya berubah, berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bahkan dari waktu ke waktu yang lainnya. Maka budaya tidak bisa dijadikan pedoman hidup. Pedoman hidup adalah agama. Budaya ditimbang dengan agama, bukan agama yang ditimbang dengan budaya. Agama ketetapan Allah, sedangkan budaya ketetapan manusia. Maka ketetapan Allah yang dikedepankan daripada ketetapan manusia, karena Allah maha sempurna, sedangkan manusia sangatlah lemah. Maka ini adalah logika yang seharusnya digunakan oleh siapa saja yang berakal sehat, yang mau berpikir secara rasional. Dan itulah yang akan memajukan bangsa dan negara. Bagaimana sebuah negara yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian masih ingin kembali kepada ajaran animisme, dinamisme lagi, percaya kepada roh-roh dan seterusnya. Maka ini adalah sebenarnya kita telah membatalkan dasar kita berbangsa, bernegara sendiri. Kita tidak konsekuen dengan apa yang kita katakan bahwa kita berketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi kenyataannya yang terjadi demikian di masyarakat. Lalu bagaimanakah ketika ada acara-acara di tengah masyarakat yang menggunakan alasan budaya, acara itu kemudian mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat, baik itu kesyirikan atau kemaksiatan? Ada satu solusi yang sering saya sampaikan kepada para jamaah ketika kita mendapatkan tamu dari pengurus lingkungan datang untuk meminta sumbangan, maka siapkanlah sumbangan dengan nilai yang lebih besar dari apa yang biasa orang berikan.
Misalnya biasanya ditarik 50.000, 100.000 per kepala keluarga. Siapkan 300.000, 500.000 sesuai dengan kemampuan kita. Atau belikan 10 sak semen dan berikan itu sebagai sumbangan untuk lingkungan. Saya berikan semen ini, maaf saya untuk sumbangan acara ini saya tidak bisa ikut membantu, tapi semen 10 sak ini tolong diterima sebagai apa? Sumbangan saya untuk masjid, sumbangan saya untuk membangun pos kamling, sumbangan saya untuk memperbaiki jalan. Maka insya Allah yang demikian lebih selamat. Kita tidak dirasakan eksklusif, tidak merasa menyendiri dari masyarakat, tapi kita pun tidak jatuh dalam maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh seorang wanita baik yang masih muda atau yang sudah berusia lanjut keluar rumah memakai bedak dan lipstik seperlunya saja, tidak berlebihan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Seorang wanita ketika keluar dari rumahnya ada aturan-aturan yang Allah tetapkan atas dirinya. Yang pertama, menutup aurat. Nah, dalam hal aurat ini para ulama berbeda pandangan. Dalam mazhab Syafi'i, wajah termasuk aurat. Jadi kalau kita mengaku bangsa Indonesia ini sebagai bermadhab Syafi'i, seharusnya cadar adalah perkara yang diwajibkan. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Malik, ini memang disunnahkan. Jadi jangan sampai dikatakan tidak ada dasarnya orang mengenakan cadar. Maka silahkan kembali kepada hukum yang berkaitan dengan menutup wajah. Nah, apabila Anda berketetapan bahwa mengambil pendapat bahwa menutup wajah itu sunnah, sehingga Anda tidak melakukannya, maka keluarlah dengan keadaan yang biasa saja. Berdandan adalah haknya suami, kecuali Anda hanya di hadapan para wanita, maka tidak mengapa. Karena ketika jenengan mengatakan atau Anda mengatakan seperlunya, ini ukurannya sangat susah. Bagi mereka yang suka bersolek, bedak yang tebal, lipstik yang menggoda, ini yang diperlukan. Sedangkan bagi mereka yang tidak terbiasa seperti itu, berpenampilan biasa, natural, itu sudah cukup bagi mereka. Maka kalau saya mengatakan sebaiknya tidak, kecuali akan hadir pada tempat yang di situ semuanya wanita dan bertemu semuanya dengan wanita, maka wallahu alam, insyaallah tidak mengapa. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang telah bertaubat dan dia telah memenuhi 3 syarat, tapi tidak pernah menangisi dosanya, apakah taubatnya diterima Ustaz? Syukron, afwan. Ya. Di antara bentuk syarat adalah tadi menyesal. Nah, memang di antara bentuk penyesalan adalah menangisi taubat, disebutkan oleh sebagian ulama. Tapi menyesal itu cukup perasaan yang ada dalam hati, bahwa dia kecewa, menyesali pernah melakukan dosa tersebut. Kalau sampai menangisinya, baik. Tapi kalaupun tidak pun tidak mengapa. Insyaallah taubatnya tetap diterima. Wallahu a'lam. Iya. Dari Rima di Kangean, Sumeneb, terampunikah dosa seseorang tanpa meminta maaf pada orang yang pernah kita zalimi?
yang mana syarat-syarat taubat lain termenuhi, termasuk memperbanyak ibadah seperti bersedekah, puasa sunnah, dan membaca Al-Quran. Kita sudah jelaskan di awal pertemuan dahulu, kalau dosa itu hanya antara seorang hamba dengan Allah, maka syaratnya hanya 3. Tapi ketika dosa itu kaitannya dengan sesama manusia, maka dia harus memenuhi syarat yang keempat, yaitu menghalalkannya. Meskipun dia banyak bersedekah, banyak beribadah, tapi belum pernah meminta maaf atau menghalalkan dosanya, ingat dia akan menanggung dosa tersebut kelak di akhirat. Sebagaimana seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang bangkrut. Siapa orang bangkrut itu? Orang yang di akhirat membawa pahala salat, sedekah, puasa setinggi gunung, tapi dia pernah mencela ini, mencela itu, memukul ini, memukul itu. Maka diberikanlah kebaikan-kebaikan tadi untuk membayar perbuatan zalimnya sampai habis kebaikannya. Ketika kebaikannya habis, maka keburukan orang ditimpakan kepada dirinya. Inilah orang yang merugi. Maka siapapun di antara kita yang di masa lalunya pernah berbuat zalim kepada orang lain, maka segeralah untuk menghalalkannya, karena tidak akan pernah lolos. Karena kita akan menghadapi pengadilan akhirat. Kemudian pertanyaan terakhir yang kita bisa jawab di pagi hari ini, Ustaz, saya seorang perempuan umur 56 tahun dan sudah mendaftar haji. Qadarullah suami meninggal. Apakah saya masih berkewajiban melaksanakan haji, sedangkan dari pihak depak tidak bisa digantikan oleh orang lain? Jazakallah, dari hamba Allah. Iya, kalau mengucapkan jazakallah ini ditambahkan dengan khaira, gitu ya, supaya jelas. Semoga Allah membalasmu. Membalas dengan apa? Dengan kebaikan. Ya, wa jazakillah khaira. Ibu yang semoga Allah merahmati kita semua, mahram tidak hanya suami, bisa anak laki-laki, bisa saudara laki-laki. Dan wallahu alam, sebatas yang saya ketahui, kalau ada mahram yang meninggal, boleh digantikan oleh mahram yang lain. Coba ibu mencari informasi di Kemenak atau mencari di internet tentang bolehnya ini, karena barangkali itu menjadi bahan oleh sebagian oknum, gitu ya, untuk menggeser dan memasukkan orang lain. Padahal secara aturan yang kami ketahui, ketika mahram meninggal, boleh digantikan oleh orang lain yang bisa menjadi mahram. Jadi coba dipastikan dulu tentang aturannya, dan kalau memang tidak bisa tergantikan, maka gugurlah kewajiban. Karena insya Allah itu pendapat yang lebih tepat, bahwa di antara makna kemampuan dalam haji bagi seorang wanita adalah adanya mahram. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009.
Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya.